open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits rise. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Woo! Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer pulling through the slate. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. He is. You better not shout, you better not cry. Better watch out, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. So you better not shout, you better not cry. Better watch out, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don't we now our gay apparel? Fa la la fa la 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 la. Sing ye now the Yuletide carol. Fa la 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 la. Oh, be jolly and be merry. Don't we now our gay apparel? Fa la 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 la. Sing ye now the Yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kedamaian. Bersama saya Mercy Wijaya. Dan saya Marvin Sulistyo. Pemirsa semuanya, selamat Natal. Kami berdua mengajak Anda bersama-sama merayakan keagungan Natal kali ini. Yuk kita kembali kepada esensi Natal tentunya yang menyambut dengan penuh sukacita dan juga dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru juga. Dan pemirsa, inilah live event Natal Metro TV, Sukacita dan pengharapan. Baik, tentunya untuk mengawali pagi kita, pasti kita sudah bersiap ya Mercy ya, melihat bagaimana persiapan untuk misa kali ini. Kami ajak Anda pemirsa memantau jalannya ibadah Natal di Jakarta dan Surabaya. Sudah terhubung bersama kami jurnalis Media Group Network, Andromeda Arizal di Gereja Immanuel Jakarta dan Fatma Ayu di Gereja Katedral Surabaya. Baik, kita akan menuju ke rekan terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Teman-teman, kita akan menuju ke rekan Andro dulu. Andro, bagaimana proses ibadah di Gereja Immanuel dan apa hal yang menarik dari pantauan Anda di sana? Ya Marvin dan juga Mercy, Gereja Immanuel ini menjadi salah satu gereja tertua yang ada di DKI Jakarta, di mana usianya ini sudah mencapai 183 tahun. Tentu saja untuk di ibadah misa kali ini memang kalau kami melihat ini sudah jemaah sudah mulai berdatangan seperti yang bisa Marvin dan juga Mercy saksikan di belakang saya. Ini untuk ibadah misa sendiri ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dari pukul 16 dan juga pukul 18. Dan untuk pukul 16 sendiri ini nanti ibadah misa ini akan menggunakan bahasa Inggris. Dan kemudian kalau kita melihat memang kapasitas dari gereja Immanuel ini hanya sekitar 500. Namun untuk di
pukul 9 ini ada 900 jemaah yang akan mengikutinya. Ini dibagi menjadi pertama 500 untuk yang hadir secara langsung di gereja, kemudian 400 ini secara luring atau secara daring maksud kami. Kemudian tema Natal dari GPIB di 2022 ini adalah karya kesempatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Dan nanti Marvin dan juga Mercy, memang sekitar pukul 9 nanti akan dipimpin secara langsung khutbah ini oleh Pendeta Abraham Rupen dengan tema khutbah adalah menjumpai Tuhan. Marvin dan juga Mercy, memang ada hal yang cukup menarik terutama di gereja Immanuel ini, adalah salah satunya bisa kita lihat ini di belakang saya ada pohon Natal. Nah, pohon Natal ini memang cukup berbeda dengan gereja-gereja yang ada, di mana pohon Natal ini kalau kita melihat di bawahnya biasanya ada pernak-pernik ataupun juga hadiah, namun ini adalah sembako. Nanti sembako-sembako ini juga akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan pohon Natal ini diberi nama Christmas of Hope, yang biasanya nanti ini akan dibagikan kepada masyarakat, dan sesuai dari pesan Natal di tahun ini adalah meneruskan kasih Tuhan. Inilah merupakan hal yang cukup menarik di gereja Immanuel yang merupakan gereja tertua yang ada di DKI Jakarta. Dan kalau sama-sama kita lihat juga Marvin dan juga Mercy, memang seluruh jamaah ini juga sudah mulai berdatangan ini ke dalam gereja untuk melaksanakan ibadah di sesi pertama yang dimulai pada pukul 9 nanti dengan tema khutbah adalah menjumpai Tuhan. Marvin dan juga Mercy. Baik, Andrena Rizal, terima kasih sudah menyampaikan bagaimana menjelang perayaan di Gereja Immanuel Jakarta. Baik, Marvin, dari Jakarta kita sekarang beralih nih, ingin melihat bagaimana situasi misa Natal di Surabaya bersama dengan rekan Fatma Ayu di Gereja Katolik Hati Kudus Surabaya. Fatma Ayu, bagaimana misa Natal pagi hari ini dan pesan apa nih yang disampaikan untuk para umat pagi hari ini? Baik, pertama saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk Mercy dan juga Marvin dan seluruh umat yang merayakan Natal di tahun ini. Ya, untuk situasi dan juga perayaan Natal di kota Surabaya begitu terasa sukacitanya dan juga begitu hikmat begitu. Terlihat di belakang saya saat ini saya sudah berada di Gereja Katedral Surabaya. Saat ini sedang berlangsung perayaan Ekaristi Natal di tahun 2022. Ada ribuan umat yang merayakan Natal dan juga misa saat ini sedang berlangsung yang dipimpin oleh Romo Ignatius Dewo. Dan perayaan Natal di tahun ini terutama perayaan Ekaristi Misa begitu, perayaan Misa Ekaristi berlangsung hikmat dan masyarakat atau umat ini begitu sukacita merayakan Natal di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memang kapasitas gereja ini ada 4.000 kursi yang disediakan, namun yang datang hanya sekitar 250 karena pandemi COVID-19. Nah, tahun ini lebih berbeda karena walaupun kapasitas yang disediakan 4.000, ada 3.400 umat yang merayakan Natal dan juga melakukan misa di tempat ini karena memang COVID-19 sudah landai. Adapun syarat ketentuan jika para umat ingin datang ke gereja ini memang harus memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Mercy dan juga Marvin, ada 5 kali misa yang dijadwalkan pada hari ini. Yang pertama tadi pagi pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dilanjutkan dengan misa kedua hari ini atau saat ini pada pukul 8 dan dilanjutkan nanti pada pukul 10 untuk anak-anak. Misa keempat 16:30 dan perayaan Ekaristi nantinya terakhir adalah pada pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu untuk pengamanan dan juga persiapan dari tim kesehatan sendiri ini juga baik begitu ya, sudah disediakan ambulan dan panitia sendiri ini juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Gotong Royong. Dan untuk pengamanan sendiri memang dari gereja selain dari pihak internal security dan juga para umat, namun juga ada masyarakat yang juga turut membantu begitu seperti dari Banser, lalu juga Orari, Satpol PP, Pramuka, tim medis dan lain sebagainya. Sementara itu untuk pesan Natal di tahun ini memang temanya adalah bersama keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Ini merupakan
merupakan di seluruh tema tersebut merupakan tema yang diambil di seluruh wilayah Keuskupan Surabaya, dan tema ini sekaligus mengawali tema tahunan arah dasar di tahun 2023 adalah menghidupi Yesus dalam keluarga. Ini artinya setiap langkah di satuan terkecil dari keluarga sendiri ini harus menyertakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Terutama di tahun 2023 mendatang kita menghadapi adanya tantangan ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga politik. Ini juga kita harus lebih mengimani dan lebih kuat imannya begitu, dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Sekali lagi selamat Natal dan juga Tahun Baru nantinya di tahun 2023. Semoga damai selalu menyertai. Marvin, merci. Baik, Fatma Ayu dari Surabaya dan Andromeda Arizal dari Jakarta. Teman-teman, terima kasih banyak untuk laporannya. Oke, merci. Biasanya kalau jam 10 kan ada misa anak-anak. Dulu saya pernah salah jadwal masuk ke misa anak-anak. Wow. Terus waktu ditanya, loh Marvin kenapa ke misa anak? Loh kan kita anak Kristus. Oke, kita masih anak-anak ya di dalamnya ya. Oke, sebenarnya pemirsa, kita ke informasi. Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah mengunjungi sejumlah gereja saat pelaksanaan ibadah malam Natal. Selain menyapa warga, kedua kepala negara tersebut memantau pengamanan dan memastikan ibadah dan perayaan Natal berlangsung dengan aman dan damai, Marvin. Nah inilah didampingi oleh Kapolda, Kabinda, dan Pangdam 3 Siliwangi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi gereja GKPI Ciliwung di Kota Bandung. Ketiganya menyapa jemaat yang baru saja selesai melaksanakan misa malam Natal. Kepada jemaat yang hadir, Ridwan Kamil mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Emil juga menyatakan perayaan Natal tahun ini lebih spesial lantaran penurunan penyebaran COVID-19 membuat warga lebih leluasa untuk beribadah dan bersilaturahmi. Selain mengunjungi gereja GKPI Ciliwung, Ridwan Kamil juga memantau pelaksanaan ibadah di gereja HKBP Riau dan Katedral Santo Petrus. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah, Pangdam 1 Ponorogo dan sejumlah pejabat lain mengunjungi gereja Katedral di Semarang. Ganjar pun menyapa jemaat usai misa malam Natal digelar. Ganjar menyampaikan dan juga menyatakan bahwa pengamanan di Natal di Jawa Tengah secara keseluruhan berjalan dengan baik, prokes pun berjalan ketat. Ganjar juga berpesan agar momen Natal dijadikan momen untuk bangkit dan semangat usai pandemi. Misa Natal di Gereja Katedral Semarang kali ini sudah berkapasitas 100% atau sekitar 5.000 umat, termasuk yang ada di halaman sekitar gereja. Prokes pun tetap berjalan ketat seperti wajib mengenakan masker selama prosesi ibadah berlangsung. Marvin dan pemirsa, Menteri Agama Yakut Holil Komas mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan mengajak peringatan Natal tahun ini sebagai momentum untuk merawat harmoni dan kerukunan dalam keberagaman dan kebinekaan. Sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Yakut Holil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal tahun 2022. Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk menjadikan peringatan Natal tahun ini sebagai momentum untuk merawat harmoni dan kerukunan dalam keragaman dan kebinekaan. Tema Natal 2022 adalah Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Tema ini bermakna bahwa keanekaragaman adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, dirawat dan terus dikembangkan. Kebinekaan sudah seharusnya mendorong kita semua untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih bermartabat. Dengan berjalan bersama, kita akan dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan berjalan bersama dalam rasa hormat atas keragaman dan kebinekaan, maka akan tercipta kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Selamat Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Salam. Live Natal masih akan berlanjut usai jeda, tetaplah bersama kami. Kepada saudari-saudaraku umat Kristiani di Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur,
ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga semangat Natal sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita, sehingga kita sebagai umat Kristiani bertumbuh di dalam semangat cinta tanah air, semakin bertumbuh di dalam watak kepedulian. Semoga dengan demikian kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga tahun yang penuh tantangan ini membuat kita terdorong untuk semakin bersatu, berjalan bersama-sama demi Tuhan dan tanah air. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Natal 2022 Sukacita dan Pengharapan. Marvin dan pemirsa, kali ini kita akan pantau langsung nih jalannya ibadah Natal di Katedral Semarang, Jawa Tengah dan Gereja Medan, Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa rekan Galih Saputra dan Dana Pangaribuan. Iya, selamat pagi rekan-rekan. Saya akan menuju ke rekan Galih Saputra dulu di Semarang, Jawa Tengah. Galih, bagaimana jalannya misa Natal di Katedral Semarang kali ini? Ya, selamat pagi Marvin, Mercy, dan juga pemirsa. Memasuki perayaan Natal pada Minggu 25 Desember tahun 2022, perayaan Natal di Katedral Semarang saat ini akan memasuki misa kedua. Dan untuk misa pertama memang sudah digelar sejak pukul 6 tadi atau misa fajar dan berakhir pada pukul 7.15. Dan untuk misa kedua ini akan dijadwalkan akan mulai berlangsung pada 8.30 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan dipimpin oleh Romo Herman Yosef Singgih Sutoro. Dan memang untuk misa kedua ini suasana tampak lebih sukacita dan bahagia karena pada misa kedua ini akan berlangsung misa keluarga dan sesuai namanya pula para jemaat atau umat yang hadir sejak pagi tadi terlihat adalah orang tua bersama anak-anaknya, di mana para keluarga ini akan bersiap untuk mengikuti perayaan Natal di Katedral Semarang. Dan selain digelar secara luring atau di gereja katedral ini juga akan digelar secara daring yang dapat diikuti oleh umat di kediaman masing-masing melalui kanal YouTube Kosmos Katedral Semarang, dan diharapkan ini bisa sukacita ini bisa dirasakan seluruh umat baik yang ada di gereja maupun yang ada di kediaman masing-masing. Dan memang Romo Herman sejak kemarin sudah memberikan pesan-pesannya untuk perayaan Natal ini, di mana perayaan Natal ini diharap dapat menjadi penuntun umat dari jalan gelap menuju ke jalan yang terang, sehingga nantinya akan memberi damai untuk menyambut tahun baru 2023. Dan pesan ini memang juga sesuai tema yang diberikan oleh Katedral Semarang untuk perayaan Natal tahun 2023 ini, yakni menghidupi jalan damai bersama Sang Terang. Dan tampak perayaan Natal kali ini juga menjadi momen tersendiri karena dalam 2 tahun terakhir seperti yang kita ketahui perayaan Natal ini tidak diadakan karena adanya pandemi COVID-19. Namun pada saat perayaan Natal tahun ini Gereja Katedral Semarang sudah membuka 100% kuota untuk para umat yang mana berjumlah 5.000 untuk 1 kali misa. Dan seperti yang kita saksikan saat ini memang tampak suasana gereja ini sudah mulai penuh baik di dalam maupun di luar gereja. Memang ada sedikit sisa space untuk para jemaat, namun ini jumlahnya terus bertambah berangsur-angsur dari pagi hingga siang atau perayaan misa kedua pada 8.30 nanti. Dan di luar perayaan misa Natal ini, di luar juga ada pengamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak internal gereja. Dan seperti yang kita ketahui, pihak kepolisian maupun gabungan dari TNI atau Polri sudah mendirikan posko di depan gereja sejak 23 Desember lalu dan memberikan pengamanan selama 24 jam bagi para umat yang akan melaksanakan perayaan misa di Gereja Katedral Semarang ini. Dan seperti yang kami ketahui, jadwal untuk perayaan misa Natal untuk hari ini, Minggu 25 Desember, berlangsung sebanyak 5 hingga 6 kali yang mana dimulai sejak fajar tadi dan akan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Dan kami akan melaporkan terus bagaimana perkembangan jalannya Natal di kota Semarang ini. Kembali ke studio, Marvin dan Mercy. Terima kasih Gali untuk laporan Anda langsung dari Semarang.
Nah, kita akan lihat juga nih bagaimana suasana Natal di Medan bersama dengan rekan Dana Pangaribuan. Dana, bagaimana misa Natal di Medan dan apakah ada pesan-pesan khusus untuk para jemaat hari ini? Mercy dan Marvin dan juga pemirsa di rumah, memang saat ini perayaan kebaktian Natal dilaksanakan di gereja HKBP Sudirman Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaksanaan kebaktian ini dibagi ke dalam 3 sesi, yang mana saat ini kita sudah memasuki untuk sesi pertama, tadi sudah dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini bisa kita ikuti sejenak di mana prosesi kebaktian sudah memasuki bagian khotbah yang dipimpin langsung oleh Pendeta Henry Napitupulu. Bila mana saudara-saudara, di era lalu ada banyak prediksi tentang perjalanan kehidupan tahun demi tahun. John Naisbitt dalam bukunya, dalam pendapatnya, mengatakan bahwa tahun ini Marvin dan juga Mercy, memang untuk sesi pertama ini berjalan dengan lancar dan hikmat sejauh ini, dan nanti sesi kedua akan dilanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dikhususkan untuk berbahasa Batak Toba, dan kemudian nanti sesi ketiga akan dilanjutkan pada sore hari sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Memang sejauh ini pelaksanaannya sangat tertib dan jemaat yang datang juga begitu antusias untuk mengikuti kebaktian yang dilaksanakan pada pagi hari ini, di mana tadi kami memantau para jemaat sudah hadir di lokasi gereja sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka berbondong-bondong untuk dapat masuk ke dalam gedung utama atau gereja utama yang ada di dalam area HKBP Sudirman Medan ini. Dan memang saat ini pelaksanaan kebaktian tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, di mana mereka wajib menggunakan masker ketika berada di dalam area HKBP Sudirman Medan. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa tahun ini cukup berbeda, di mana tahun sebelumnya dibatasi, namun kini setiap sesinya dapat diikuti 1.600 jemaat, dan tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dapat disaksikan secara streaming yang sudah disediakan oleh pihak gereja HKBP. Dan informasi yang kami dapatkan lagi bahwa pengamanan yang dilakukan di gereja HKBP Sudirman ini terlihat cukup ketat, di mana bagian pos masuk ataupun pintu masuk dan pintu keluar gereja HKBP Sudirman Medan dijaga ketat oleh pihak TNI Polri. Dan tadi juga sudah dilakukan sterilisasi sebelum dimulainya kebaktian untuk sesi pertama. Untuk kebaktian di sesi pertama ini memang mengangkat tema firman telah menjadi manusia, yang dikutip dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dalam tema tersebut ada pesan ataupun makna yang tersirat yang bisa disampaikan kepada jemaat, bahwa Allah mengutusnya, Tuhan Yesus hadir di antara kita menjadi berkat dan juga menjadi terang di antara kita sebagai umat manusia. Maka dari itu umat manusia diharapkan mampu menjadi berkat ataupun menjadi terang bagi diri sendiri ataupun menjadi berkat bagi setiap orang sesama makhluk hidup. Dan rangkaian kebaktian tadi diisi dengan prosesi pembuka yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu pujian, dan kemudian sekarang ini kita mendengarkan khotbah, dan nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan ditutup dengan doa. Dan untuk ibadah liturgi sendiri dipimpin langsung oleh Pendeta Ramses Manurung, dan khotbah tadi sudah disampaikan bahwa dipimpin langsung oleh Pendeta Henry Napitupulu. Dan diharapkan pelaksanaan kebaktian yang dilaksanakan baik di gereja HKBP Sudirman Medan ataupun di gereja-gereja lain di wilayah Kota Medan dapat berjalan baik dan lancar, sehingga dapat merasakan sukacita Natal. Demikian Mercy dan juga Marvin yang bisa kami sampaikan dari Medan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Dana Pangaribuan dari Medan dan semoga rekan Kalisa Putra dari Semarang. Teman-teman, terima kasih sudah mewartakan tentunya apa yang menjadi pesan-pesan dalam misa Natal kali ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kemeriahan, keceriaan Natal tidak dirasakan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, di mana duka kehilangan orang terkasih masih menyelimuti keluarga yang ditinggalkan. Mereka berharap kasus tragedi Kanjuruhan dapat dituntaskan seadil-adilnya. Keceriaan Natal tak lagi sama dirasakan Vincencio Sari, warga Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Hiasan Natal yang biasanya menghiasi rumahnya tak tampak pada Natal kali ini. Hanya ada satu pohon Natal di sudut rumah sebagai pembeda dari hari biasanya. Yohanes Revano Prasetya, putra sulung yang biasa menyiapkan perayaan Natal di rumah Vincenzius, menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan.
Vincentius hanya bisa merayakan Natal bersama putranya melalui barang-barang peninggalannya. Vincentius dan keluarga masih terkenang kebiasaan putra tertuanya itu. Setiap hari, ia menyiapkan makan yang ditaruh di kamar putranya untuk disantap sepulang sekolah. Hingga kini, Vincentius masih rutin menyiapkan makanan tersebut. Saat malam kelam 1 Oktober lalu, Yohanes berangkat melihat pertandingan Arema melawan Persebaya bersama sahabat karibnya, Gabriel Frenindra. Naas, keduanya menjadi korban meninggal dunia. Sebelum berangkat ke gereja untuk melakukan misa Natal, Vincentius tak lupa mengunjungi makam anaknya. Ia tak kuasa membendung air matanya saat memanjatkan doa terbaiknya untuk almarhum. Ia masih tak percaya putranya kini sudah pergi untuk selamanya. Vincentius berharap penanganan kasus tragedi Kanjuruhan memberi rasa keadilan bagi seluruh korban. Ia meminta penegak keadilan menggunakan hati nurani dalam penanganan kasus Kanjuruhan. Untuk tahun ini kami merayakannya ya, penuh dengan kesedihan karena salah satu dari anggota keluarga kami yang tidak bisa menyiapkan Natal dan berpulang ke pangkuan Tuhan lewat tragedi Kanjuruhan. Vincentius hanyalah salah satu contoh yang hingga kini masih melakukan kebiasaan untuk anggota keluarganya yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Duka mendalam keluarga korban tragedi Kanjuruhan selayaknya menjadi acuan untuk mereka yang ingin menegakkan keadilan. Dari Malang, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan hadirkan sosok inspiratif yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Dan informasi yang kami berikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, ada sosok Romo asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi imam di Gereja Katedral Kazakhstan. Ia adalah Romo Filipus Lasa atau Romo Pater Philip. Salah satu warga negara Indonesia asal Flores, Nusa Tenggara Timur ditahbiskan menjadi imam di Gereja Santa Maria Perawan dari Fatima di Kazakhstan. Masyarakat setempat menerima dengan hangat kehadiran Romo Philip di tengah-tengah mereka. Ya, Romo Philip juga bercerita awalnya itu ia datang dengan keterbatasan bahasa karena tidak menguasai bahasa Inggris hingga dibimbing dengan penuh kesabaran. Ini kami di tengah-tengah keluarga Kazakh di Kazakhstan. Langsung pemirsa, kita perkenalan dengan Romo Filipus Lasa CCD, Paroki Minor Basilika Santo Yosef Karanda di Kazakhstan. Selamat pagi Romo Philip. Selamat pagi. Selamat pagi. Natal. Selamat Natal Romo. Selamat Natal. Oke, Romo kami ganggu sebentar. Misa jam berapa Romo? Jangan sampai ganggu misa ya Marvin ya. Misa jam 12 nanti. Jadi kami jam 12 di sini masih seperti jam 8 di Indonesia. Oh, oke. Karena matahari baru terbit sekitar 2 jam begitu. Oke, Romo boleh dong diceritakan kepada kami perayaan Natal tuh kalau di Kazakhstan tuh seperti apa sih Romo? Oke. Natal di Kazakhstan ini ya seperti di Rusia ya. Jadi Natal kita yang Katolik sama Kristen Protestan itu tidak dirayakan kalau di sini ya secara pemerintahan. Natal di sini yang dirayakan itu Natalnya Ortodoks Gereja Timur. Dan itu dirayakan pada tanggal 6 sore. 6 sore, 6 malam. Dan Natalnya tanggal 7 Januari. Nah, saat itu libur besar, perayaan besar.
Sedangkan untuk Natal kita yang hari ini, itu orang masih kerja. Oke. Tapi suasana Natalnya sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa ya suasana Natalnya di sana. Apakah Romo ada perayaan Natal khusus untuk warga negara Indonesia yang ada di Kazakhstan? Sejauh ini saya belum dapat informasi dari sana, dari kedutaan. Kali lalu memang sempat diinformasikan bahwa akan ada perayaan Natal bersama. Cuman sekarang belum tahu apakah akan benar terjadi atau tidak. Masih belum ada informasi. Oke, Romo, ada keluarga dari Romo ataupun juga rekan-rekan nggak yang berkunjung ke Kazakhstan atau mungkin sebelumnya tadi video call mungkin dari Indonesia? Kalau keluarga nggak ada yang sempat kunjung ke sini. Mudah-mudahan masa yang akan datang bisa ada yang akan datang. Udah kangen belum Romo sama saya misa di di Indonesia? Wah, sangat kangen. Apa sih bedanya Romo? Yang paling dikangenin dari misa di Indonesia, Romo? Pertama, tentu suasananya ya. Suasana berbeda. Misa di Indonesia kita tidak perlu siapkan pakai teks segala macam untuk berkhotbah. Sedangkan di sini dengan kesulitan bahasa Rusia, jadi harus selalu disiapkan teks supaya nanti ngomongnya nggak ngawur gitu. Oke. Terus lalu yang kedua ini berkaitan dengan umat. Umat kami di sini sangat sedikit. Saya saat ini berada sekitar 200 km dari kota. Saya berada di tengah-tengah padang rumput yang sekarang sudah berubah menjadi padang salju. Jadi umatnya sangat sedikit. Umat saya yang hadir misa tadi malam itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu yang benar-benar Katoliknya 3 orang, sedangkan 2-nya baru muncul. Mudah-mudahan saja ke depannya bisa akan terus datang ke gereja. Jadi dengan situasi itu membuat jadi kangen dengan suasana Natal kita di Indonesia. Pasti Romo semalam sudah ada misa, terus kemudian nanti jam 12 waktu setempat ada misa juga ya. Romo Filipus, terakhir apa pesan yang ingin disampaikan kepada semua umat yang menyaksikan tentunya Romo Filipus juga berjuang di sana mewartakan kasih Tuhan. Apa yang disampaikan? Ya, sesuai dengan tema Natal tahun ini, jalan lain ya, tema Natal tahun ini. Jadi saya melihatnya tema Natal ini sangat cocok untuk kita di Indonesia yang hidup berdampingan dengan banyak saudara-saudari yang berbeda, terutama dalam hal agama. Dalam hal ini kita bisa belajar dari semangat 3 raja dari timur itu. Betul. Untuk saling mendukung, untuk saling bekerja sama dalam mencari cahaya, mencari terang, kebenaran. Kita sebagai bangsa Indonesia sangat dianjurkan supaya bisa mencapai semangat kebersamaan kita itu. Amin. Supaya kita bisa segera pulih lebih cepat. Dan semangat bangsa Indonesia yang sekarang itu. Pastinya. Supaya bisa bangkit lebih kuat ya. Pulih lebih, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat dan pulih dalam kehidupan bersama, terutama sebagai sebuah bangsa. Terima kasih Romo Filipus Lasa langsung dari Paroki Minor Basilika Santo Yosef Karanda di Kazakhstan sudah bergabung. Romo, salam damai, salam juga untuk teman-teman semua yang nanti akan mengikuti misa di sana. Sampaikan salam kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi Romo. Sampai jumpa Terima Romo. kasih banyak. Salam, selamat Natal buat semua. Selamat Natal juga. Selamat Natal untuk semuanya.
was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new star. Then hear a choir of angels sing, you see, seems to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. They find no place to lay the child, not a single room was inside. Say, hark now, hear the angels sing, a king was born today. Selamat Natal untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Untuk yang belum kenal, kenalkan namaku Bonar Manalu. Di Natal ini teman-teman, aku yakin dan percaya kita semua punya cara yang berbeda, cara masing-masing untuk memaknai Natal gitu. Dan bagiku sendiri Natal itu adalah kesederhanaan. Karena seperti yang kita tahu, pertama kali Yesus datang ke dunia, dia lahir di kandang domba, ya. Kandang domba ya, bukan kandang MU. Kandang domba. Kenapa dia memilih lahir di kandang domba? Menurutku itu karena Yesus ingin menunjukkan cara hidup sederhana untuk umat manusia. Padahal kalau dipikir, ia adalah Tuhan. Dia punya kuasa di dunia ini untuk memilih lahir dimanapun. Termasuk di kandang MU. Tapi dia tidak memilih itu. Karena kalau Yesus lahir di kandang MU, itu hanya akan mengajarkan kesombongan gitu. Dan seperti kita tahu, kesombongan adalah sifatnya setan. Makanya teman-teman, di kandang MU sampai sekarang ini masih ada setan. Setan merah tuh di kandang MU. Ya untuk fans MU mungkin bilang, tapi MU kan pernah menang bang, betul. Tapi sekarang MU kan lagi terseok-seok. Itu loh memang sifat setan itu, suka ngasih kesenangan sesaat. Gitu. Bagus kan cocok logi saya. Tapi memang aku sendiri lebih suka perayaan Natal yang sederhana aja gitu, nggak usah yang berlebihan gitu. Ini hanya menurutku ya, perayaan Natal Metro TV ini salah satu perayaan Natal yang cukup sederhana untuk kategori TV. Cukup sederhana. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang diundang komikannya Bonar. Ada banyak nama komika Kristen juga. Ada Boris Bokir, Benedion, Mongol Stres ada. Tapi ya Metro pengennya yang sederhana gitu. Saya diundang karena saya jauh lebih murah. Saya diundang. Tapi nggak apa-apa, itu untuk kesederhanaan teman-teman. Jadi untuk kalian yang pengen merayakan Natal dan ada stand up yang sederhana, saya aja bisa. Aku cukup fokus, cukup concern terhadap kesederhanaan di perayaan Natal gitu. Karena dari dulu aku ikutin acara-acara Natal. Di momen Natal tuh orang-orang kayak jadikan ajang pamer gitu. Setiap malam Natal ada aja, ini aku nggak tahu di gereja kalian ya, di gerejaku sendiri dulu di kampung. Setiap Natal orang yang datang, biasanya ibu-ibu, mohon maaf bu, biasanya ibu-ibu itu akan datang menggunakan semua emas yang dia punya di rumah. Dibawa semua ke gereja. Gelang, kalung, cincin emas semuanya gitu, sampai penjual emas pun dibawa tuh, ayo gereja gitu. Indikasi pamer lah menurutku ya. Dan sering terjadi ketika dia masuk ke gereja itu kondisinya lagi berdoa biasanya. Lagi hening, orang lagi berdoa. Datanglah dia masuk dengan membunyikan seluruh emasnya. Tang tung tang tung tang tung, orang berdua, emas ibu ini bunyi-bunyi gitu. Masuk aja sampai mencuri perhatian gitu. Demi menunjukkan emas ini gitu. Makanya janganlah, kita kan Yesus sudah mengajarkan bahwa sederhana aja. Ya, jadi kayak Metro TV ini aku bilang, Metro TV ini kayak ibaratnya ibu-ibu yang datang ke gereja tapi nggak bawa emas yang mewah-mewah, enggak. Metro TV kayak ibuku lah, kayak mamaku. Ke gereja tuh nggak pernah bawa emas yang mewah, karena memang nggak punya.
Mama aku ke gereja cuman bawa anak-anaknya lah. Bawa aku. Karena dia nggak mampu bawa Boris, mahal. Jadi aku yang dibawa gitu. Kesederhanaan teman-teman, kesederhanaan gitu. Dan makna lain yang aku tangkap, yang sering aku perhatikan adalah tentang kebersamaan. Karena biasanya di momen Natal, apalagi untuk orang Batak kayak aku, Natal ini sering dijadikan ya berkumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga, salah satunya yang aku perhatikan setiap kami ngumpul adalah, ini kelakuan bapakku sih sebenarnya ya. Jadi bapakku ini kalau misalkan kami ngumpul terus berdoa nih, doa makan. Entah kenapa lama kali doanya. Kalau udah ngumpul doanya selalu lama. Tapi kalau dia berdoa sendiri, misalkan makan sendiri doanya itu cuman amin udah. Ada nasi amin, udah makan gitu. Tapi kalau ngumpul doanya panjang kali. Satu Indonesia didoakan coba. Pernah kami sekali nih, kami berdoa nih. Mau makan malam Natal gitu kan, berdoa. Mau makan, terus bapakku mimpin doa. Mari kita berdoa katanya. Dia memulai doanya itu dengan mendoakan Indonesia, presiden, menteri, kepala desa gitu. Kataku dalam berdoa tuh, bapakku ini ngapain sih doain menteri coba kan. Makan aja, ini lauknya cuma tahu tempe kok. Doain semuanya gitu. Udah gitu suaranya pelan gitu. Bapak Batak tuh biasanya kalau berdoa, cuman jelas di awal dan di akhir. Tengahnya tuh hilang selalu. Misalkan nih, berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sama. Amin gitu. Aku pernah nanya, Bapak bilang apa sih kok cuma denger amin doang katanya. Terus bapakku jawab, udahlah Tuhan pasti ngerti gitu. Ngeles terus ah. Hai generasi muda, generasi penerus bangsa. Bahagia adalah ketika kamu mengisi hidupmu untuk menolong sesama. Karena hidup tidak selalu tentang memiliki, tapi juga berbagi. Setiap pekerjaan akan selesai jika kamu mau memulai. Pekerjaan kecil yang dilakukan lebih baik daripada rencana besar yang hanya didiskusikan. Nggak perlu menunggu kesempatan besar, tapi mulai dari hal kecil yang nantinya akan menjadi besar. Ayo, generasi prestasi, terus semangat, terus berbagi, dan terus berprestasi bersama Logo. Logo, sandal dan sepatu generasi prestasi. Yang jago, ya Logo. Hai, apa kabar? Saya Permatasari Harhab. Saya Coki Sitohang. Saya Edin Love. Saya Roland Surpraja bisa kembali menjumpai Anda di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Menjaga kesehatan sangat penting. Anda yang punya masalah kesehatan, ayo segera atasi. Jangan sampai terjadi komplikasi. Pastikan informasi kesehatan Anda adalah informasi yang terpercaya dengan sumber yang kredibel. Dalam program GoHealthy bersama para praktisi kesehatan, kami akan membahas seputar masalah dan solusinya. Saksikan GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Metro Pagi Prime Time, setiap hari jam 4:30 pagi. Terima kasih. Support yang sangat bagus dari tim Metro TV teman-teman, terima kasih banyak. Natal tahun ini adalah Natal yang cukup banyak cobaan untukku dan pacarku teman-teman. Ya aku udah punya pacar. Kenapa sih? Kan normal dong, saya kan cowok. Jadi kenapa cobaan yang terberat di tahun ini, di Natal ini adalah aku dan pacarku kehilangan ibundanya pacarku. Mamanya pacarku baru aja meninggal tanggal 19 kemarin. Kami makamkan beliau di tanggal tepat di hari ibu. Rasanya tuh kayak aduh. Di saat orang lain tuh mengucapkan selamat hari ibu, kami mengucapkan selamat jalan ibu. Itu pedih kali gitu, pedih kali. Yang lebih pedih adalah aku ikut ngantarin mendiang naik ambulans ke pemakamannya di daerah Siantar, Sumatera Utara. Aku ikut ngantar. Dan momennya waktu itu aku ada kerjaan, jadi mengharuskan begitu selesai pemakaman aku harus udah pulang ke Jakarta. Karena aku cuma naik ambulan, keputusannya adalah aku diantar pakai ambulan. Enggak ke Jakarta ya, ke bandara. Masa naik ambulan sampai ke Jakarta kan enggak masuk akal ya. Aku enggak pernah seumur hidupku ngebayangin akan dalam kondisi sehat naik ambulan ke bandara. Terus sepanjang perjalanan, ini kan jalannya itu sekitar 5 jam perjalanan. Yang bisa nyetir cuman si supir itu. Aku nggak bisa nyetir mobil, cuman bisa stand up aku bang. Cuman nggak mungkin aku stand up dalam ambulan kan.
nggak berguna. Ya udah akhirnya kami berbagi tugas 5 jam perjalanan. Dia nyetir, aku nyari bahan obrolan, aku ngajak ngobrol. Menurutku itu adil, cukup adil gitu. Karena ya sesuai dengan kemampuan aja gitu. Karena misalkan aku yang nyetir, udah pasti kami nggak akan ngobrol lagi selamanya. Nabrak pasti. Udah pasti nggak ngobrol lagi gitu. Akhirnya udah tuh sepanjang perjalanan aku coba cari obrolan. Sampai akhirnya aku menanyakan sesuatu yang aku cukup penasaran, makanya aku tanya. Pertanyaannya adalah aku bilang ke si driver, "Bang, pernah nggak abang ngantar jenazah yang ternyata mati suri?" Aku nanya gitu, terus dia jawab, "Oh nggak pernah bang." Terus kalau pernah apa yang abang akan lakukan? Jawaban dia adalah, "Oh larilah aku bang. Ku tinggalin lah ini ambulan," katanya. Loh. Kan ini jenazah yang mati suri ya, hidup lagi, masih orang ini loh gitu. Kan kasihan gitu, kau pergi jenazahnya ditinggalin. Masa orang baru hidup disuruh nyetir coba. Kan kasihan. Oke kalau dia tahu nyetir. Kalau nggak ngerti nyetir, yang tadinya dia masih manusia nyetir jadi hantu betulan. Abang itu. Terus aku tanya, emang kenapa? Kan masih manusia gitu. Oh enggak lah bang. Kalau Yesus yang bangkit dari kematian bang, aku Paskah bang. Tapi kalau manusia bang, warga sipil, aku pasrah bang. Lari lah aku katanya. Oke, masuk akal. Panjang obrolan gitu. Sampailah di daerah bandara. Aku iseng. Ini kan di ambulan cuman aku sama drivernya nih. Begitu masuk daerah bandara aku bilang sama abangnya, "Bang, nyalain sirinenya bang. Kan gak ada mayat bang." "Gak apa-apa, nyalain aja, kita nyari perhatian." Masuk daerah bandara hidup sirine. Wiu gitu. Begitu aku turun, aku menyaksikan puluhan pasang mata orang yang kaget, terkejut gitu. Kenapa bawa ambulan kok sehat gitu. Jadi ada kayak ibu-ibu gitu kayak natap gitu. Ih kasihan banget ini Natal sakit gitu. Pas aku turun, ih kok sehat gitu. Orang sakit kok bawa ke bandara, jumpa dokter, kok jumpa pilot sih gitu. Pokoknya pengalaman menyenangkan ngerjain orang satu bandara itu senang kali aku. Senang kali. Dan ini kejadian yang gak akan kulupakan sih di Natal ini. Jadi aku naik pesawat ke Jakarta. Di sebelahku itu ada bapak ibu yang Tionghoa lah. Orang Tionghoa 2 orang, satu pasang, suami istri kayaknya. Mereka berantem pakai bahasa yang hanya mereka mengerti. Pakai bahasa Tionghoa kak. Berantem pakai bahasa Tionghoa. Saya kan ingin tahu masalahnya apa kan. Cuman berantemnya pakai Tionghoa saya nggak ngerti. Gitu. Dalam hatiku pakai bahasa Batak. Daripada dukunnya lah kon. Babu ajo. Mau melerai nggak bisa, orang nggak tahu masalahnya apa. Untungnya tahun ini COVID sudah mulai berkurang ya. Kita udah boleh merayakan Natal. Euforianya mulai terasa gitu, lebih terasa daripada waktu COVID. Cuman euforia Natal tahun ini tuh nggak semua yang bisa ngerasain juga gitu. Nggak semua orang bisa ngerasain euforia yang ngasih ucapan Natal gitu. Kalau dulu ya kita balik flashback dikit. Dulu waktu zaman-zaman SMS, zamannya aku masih muda, masih remaja. Sekarang kan sudah bapuk. Setiap Natal tuh ada ucapan-ucapan template SMS gitu. Meski tangan tak bisa menjabat, raga tak bisa bertemu, biarkan pesan ini mengucapkan selamat Natal bla bla bla. Itu dari SMS, sekarang sudah WA. Tapi ada sedikit improvisasi. Jadi sekarang orang ngucapin Natal, dikirimin stiker Yesus juga. Teman-teman, aku nggak bilang itu benar, tapi aku nggak tahu juga itu apakah dosa atau enggak. Tidak ada di Alkitab tertulis, saya tidak tahu, pengetahuan saya tidak ada tentang itu. Tapi itu sangat aneh menurutku ya. Jadi ada ucapan Natal, selamat Natal, terus ada stiker Yesus. Begini tulisannya, sini Yesus peluk gitu. Kata, iya aku pengen dipeluk Yesus memang, tapi nggak sekarang dong. Jangan dong, sini Yesus peluk gitu. Tapi memang itu fenomena sih, udah sering terjadi lah gitu, ada banyak stiker Yesus. Aku nggak, sekali lagi aku nggak bilang itu benar, tapi aku nggak tahu itu salah atau enggak. Ada banyak stiker Yesus yang mungkin kalian pernah lihat. Ini mamaku pernah ngirim sama aku bang. Jadi mamaku ngechat, aku nggak ngerespon segera, agak lama gitu. Terus nggak lama aku chat lagi, mak sorry tadi aku sibuk nggak bisa balas chat mama. Mama aku ngirim stiker Yesus, tatapannya begini, ada tulisan Yesus tidak suka. Coba, mak kan
Karena aku cuma telat balas SMS gitu. Kenapa Tuhan kita marah sih sama aku? Yesus tidak suka gitu. Tapi sebagai permintaan maaf, aku transfer uang ke mamaku waktu itu. Aku transfer uang terus aku fotoin screenshotan transfernya. Ini mak sebagai permintaan maaf, aku bilang. Terus mamaku ngirim lagi stiker, Yesus begini. Tulisannya mantap hambaku. Mak, hapus mak sumpah nanti kita dimarahin loh sama pendeta. Aku bilang. Tapi balik lagi aku bilang tadi, nggak semua orang merasakan euforia Natal ini. Karena kita harus mengakui masih ada fenomena di negara kita ini. Beberapa tempat sangat sulit untuk membangun gereja, betul ya? Ada satu daerah tidak ada gereja di daerah tersebut ya. Pertanyaanku, apakah burung gereja di sana ada? Atau nggak ada burung gerejanya? Atau gimana? Atau ada burung nih, burung gereja tapi karena tidak ada gereja dia jadinya burung tunawisma. Gimana tuh maksudnya, aku nggak bisa paham. Kan kasihan ya kan burung gereja nih, ada burung gereja terus di daerah tuh nggak ada gereja. Ya jadi burung tunawisma dong, betul nggak sih? Kayak tiba-tiba di emperan gitu ada burung selimutan gini. Kok di sini kau gereja nggak ada bang? Rumahku nggak ada gitu. Aku nggak tahu gitu. Dan terakhir teman-teman, euforia Natal juga adalah ini yang aku ingat ya waktu masih kecil. Aku selalu paling senang merayakan Natal ketika kecil gitu. Dulu waktu kecil tuh salah satu cara merayakan Natal anak-anak adalah main mercon. Main kembang api gitu, main mercon sih. Di kampungku, kami tuh sering kali main mercon di sebelah gereja. Sering kali gitu. Main gereja nih, pendeta lagi khotbah, kami main mercon di sebelahnya. Untungnya semuanya berjalan aman gitu. Pendetanya tidak terganggu, jemaatnya tidak terganggu. Aku sempat mikir nih kalau misalkan pendetanya latah, kayak mana ya gitu. Lagi khotbah gitu tiba-tiba ada mercun, dia kan latah kan ya. Lagi khotbah gitu, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba dar gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Terus kamu nanya, kamu bertanya-tanya apa? Kalau latah gitu. Nah, misalkan latahnya lebih ekstrim. Dia akan mengucapkan kalimat yang sering dia dengar sehari-hari. Lagi khotbah. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba der gitu. Itu di-cut. Ya itu aja teman-teman, makasih. Ya pemirsa dan juga Marvin, itu tadi kita lihat bersama-sama pesan Natal yang disampaikan oleh Bonar Natalu. Pesan Natal ini cukup unik ya pemirsa ya. Yes. Tapi semoga ini bisa semakin melakukan iman kita di Natal kali ini, memberikan juga sukacita banyak yang sudah kita lalui tahun 2022. Semoga ini semakin melakukan iman kita agar kita tetap percaya dan kembali kepercayaan kepadanya tentunya. Tentunya menghadapi tahun 2023 ya Marvin. Pastinya. Ya, ini tetap penuh dengan sukacita dan pengharapan. Betul. Dan demikianlah live event kami pemirsa. Atas nama Tuhan Bertugas, saya Martin Suristio. Dan saya Versi Wijaya, pamit undur diri. Dan tentunya sampai jumpa dan salam sukacita dan pengharapan. Sampai jumpa.